Saya percaya bahwa salah satu hal yang paling penting, yang paling esensi dalam melayani adalah kita harus punya belas kasihan. Karena Yesus mendasari pelayanannya dengan belas kasihan. Markus 1, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat 40 berkata gini, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Ayat 42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Kalau hari ini Anda sakit, renungkan ayat firman Tuhan ini. Ketahuilah, inilah hati Tuhan. Tuhan mau kita sembuh. Yesus mau kita sembuh. Karena hati Tuhan penuh dengan belas kasihan. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saya lihat bagaimana Yesus melayani dengan belas kasihan yang luar biasa dan apa yang terjadi. Pelayanan Yesus disertai dengan mujizat-mujizat. Dia menyembuhkan orang, dia memberi makan ribuan orang, bahkan dia membangkitkan orang yang mati. Belas kasihan itu timbul karena Yesus mampu melihat kebutuhan. Matius 15, Yesus memberi makan 4.000 orang. Di ayat 32 berkata gini, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Yesus merupakan pribadi yang sangat-sangat welas asih, punya belas kasihan. Dia tidak egosentris, tidak memikirkan dia lelah, dia tidak memikirkan dia lapar. Setelah dia berkhotbah di depan kurang lebih 4.000 orang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak punya makanan. Yesus tuh mikirin orang lain. Yesus mampu melihat kebutuhan orang lain, tidak hanya kebutuhannya sendiri. Bahkan Yesus bisa berpikir gini, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Yesus adalah sosok yang sangat caring, sangat peduli orang lain, punya belas kasihan kepada orang lain. Sementara murid-muridnya berkata, bagaimana di tempat sunyi ini kita dapat roti untuk mengenyangkan orang yang begitu banyak? Mereka lupa bahwa Yesus sudah buat begitu banyak mujizat. Saya percaya bahwa belas kasihan kepada jiwa-jiwa itu yang mengundang mujizat. Compassion give you faith to do more. Belas kasihan itu memberi kita iman untuk melakukan yang lebih. Belas kasihan itu yang mendrive kita untuk melakukan, melampaui apa yang kita pikir kita mampu lakukan. Waktu kita punya belas kasihan, kita nggak mikir, kita cuma peduli apa yang kita harus lakukan. Mungkin kita nggak punya banyak, tapi kita nggak khawatir. Kita terlalu semangat untuk khawatir. Belas kasihan itu membuat kita nekat. Compassion keeps my fire burning. Belas kasihan yang membuat api saya terus menyala. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.